Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan terjemahan dari istilah asing, yaitu civic education atau citizenship education. Nah, terhadap dua istilah ini, Kogen itu membedakan dengan mengartikan bahwa civic education itu sebagai the foundational coursework in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult life. Nah, yang artinya bahwa civic education itu merupakan suatu mata pelajaran dasar yang ada di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa ia dapat berperan aktif dalam masyarakat. Sedangkan istilah citizenship education itu cakupannya lebih luas. Menurut Kogen itu adalah both these in-school experiences as well as out of school or non-formal or informal learning which take place in the family, the religious organization, community organization, the media, or etc., which help to shape the totality of the citizen. Nah, yang artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah yang umum yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, di dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, maupun di dalam media. Nah, sedangkan menurut David Kerr bahwa citizenship or civic education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their role and responsibilities as citizens, and in particular the role of education through schooling, teaching and learning in that preparatory process. Nah, pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dirumuskan secara luas, mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Untuk konteks di Indonesia, citizenship education oleh beberapa pakar itu diterjemahkan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan, ditulis dengan huruf kecil semua, atau pendidikan kewargaan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah citizenship education itu lebih luas cakupannya daripada civic education. Nah, kemudian dengan cakupan yang lebih luas tersebut, maka citizenship education meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus atau civic education. Nah, citizenship education sebagai sebuah proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai
warga negara. Sedangkan civic education adalah citizenship education yang dilakukan melalui persekolahan. Berdasarkan pendapat yang awal tadi, dapat ditarik bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah dapat dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang menjamin hak-hak negara. Ini adalah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita selanjutnya akan berbicara pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum nasional. Nah, sistem pendidikan Indonesia itu mengatur bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi itu wajib memuat pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan amanat Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal ini terkait dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum nasional itu bisa kita baca dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Pada pasal 37 ayat 1 itu disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat A. Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan C. bahasa. Dan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Nah, pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 37 dan pasal 37 ayat 1 tersebut dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Nah, secara historis kalau dilihat sejarahnya, pendidikan kewarganegaraan di persekolahan di Indonesia itu mengalami fluktuasi, artinya perubahan terutama dalam penamaan dan konten atau isi materinya. Pertama itu tahun 1957 pertama kali muncul, itu 1957 namanya itu pendidikan, namanya kewarganegaraan, mata pelajaran kewarganegaraan. Kemudian selanjutnya pada tahun 1961 atau 1961 berubah menjadi civic. Kemudian pada 1968 menjadi pendidikan kewargaan negara. Kurikulum 1975 itu namanya pendidikan moral Pancasila. Sampai pada perubahan kurikulum 1994. Itu namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian di kurikulum uji coba tahun 2004 namanya kewarganegaraan, dan terakhir dengan nama pendidikan kewarganegaraan itu di kurikulum
2006. Nah, di dalam standar isi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, disebutkan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mata pelajaran ini secara lebih spesifik itu bertujuan untuk pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, dan seterusnya. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan dunia secara langsung ataupun tidak langsung. Ini ada 4. Nah, untuk mencapai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan tersebut, jadi di awal sudah disebutkan bahwa ada 4 tujuan dari diberikannya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar sampai pada sekolah menengah atas. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kemudian disusun ruang lingkup materi pendidikan kewarganegaraan yang meliputi 1. Persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini materi-materi yang diberikan di sekolah. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, materinya itu adalah norma hukum dan peraturan. Kemudian materi ketiga, hak asasi manusia. Keempat, kebutuhan warga negara. Kemudian 5, konstitusi. Keenam, kekuasaan dan politik. Kemudian ketujuh, Pancasila. Dan 8, globalisasi. Itu adalah 8 materi yang ada di dalam pendidikan kewarganegaraan dan diajarkan di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, sebagaimana saya kemukakan pada awal bahwa secara yuridis, secara hukum, pendidikan kewarganegaraan, implementasi pendidikan kewarganegaraan itu memiliki kedudukan yang cukup kuat. Nah, ini dapat kita lihat karena pendidikan kewarganegaraan itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kita bisa baca pada pasal 37 yang isinya adalah kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh sebab itu, dengan diaturnya pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini mengindikasikan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu memiliki kedudukan yang sangat strategis, terutama dalam pembentukan nation and character building.
Nah, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu awal dimulainya awal mula dilaksanakannya itu bertujuan untuk dapat melaksanakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1945 tentang Sistem Pertahanan Negara. Nah, undang-undang ini disusun berdasarkan pengalaman masa Perang Kemerdekaan, pemberontakan dalam negeri, serta persiapan merebut Irian Barat. Oleh karena itu dibuat program wajib latih bagi sivitas akademika di perguruan tinggi, yaitu latihan kemiliteran dosen dan latihan kemiliteran mahasiswa LKD dan LKM, dan pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat yang dikenal sebagai P3R itu dilaksanakan di sekolah dasar, di SMP dan SMA. Jadi kalau di perguruan tinggi namanya LKM dan LKD untuk dosen. Kemudian untuk sekolah dasar menengah, sekolah dasar dan sekolah menengah itu namanya P3R, pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat. Dalam perkembangannya peminat LKM atau latihan kemiliteran mahasiswa itu semakin banyak, terutama setelah diperkenalkan program wajib latih mahasiswa atau Walawa. Nah, yang program ini itu menitik beratkan pada pendidikan fisik untuk membela negara dalam rangka ketahanan nasional. Selanjutnya dibentuk resimen mahasiswa atau Menwa yang keanggotaannya bersifat individu dan tidak terikat dengan organisasi perguruan tinggi, karena Menwa merupakan bagian dari pertahanan sipil. Jadi pembinaannya dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, Depdagri, atau kalau sekarang di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dan Departemen Pertahanan dan Keamanan, Dephankam. Dalam perjalanan selanjutnya, Menwa itu diputuskan ada pada setiap perguruan tinggi dan menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat sukarela dan tidak mengikat. Sehingga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud turut ikut membina. Bagi mahasiswa yang tidak tergabung dalam Menwa, diberikan mata kuliah kewiraan yang bersifat wajib. Nah, ini berdasarkan pada SKB, Surat Keputusan Bersama antara Menhankam, Mendikbud yang berlaku efektif sejak tahun 1974. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, dalam ketentuan pasal 18 dan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara, dinyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Nah,
pendidikan kewirausahaan didudukkan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN bagi mahasiswa. Sedangkan bagi siswa pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mereka tergabung dalam gerakan pramuka. Kemudian pada tanggal 1 Februari 1985 dikeluarkan SKB antara surat keputusan bersama antara Mendikbud dan Menhankam yang isinya menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan itu dimasukkan ke dalam kelompok mata kuliah dasar umum atau MKDU pada semua perguruan tinggi. Nah, dan sejak diundangkannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan bela negara dan pendidikan kewirausahaan termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, kurikulum mata kuliah ini itu meliputi satu pengetahuan dan hubungan antara warga negara dan hubungan warga negara dengan negara. 2. Pendidikan kewirausahaan atau PPBN tahap lanjut agar peserta didik menjadi warga negara yang handal. Nah, apa itu pendidikan kewirausahaan? Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, pendidikan kewirausahaan itu adalah sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahun 2000-an substansi dari mata kuliah pendidikan kewirausahaan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara itu direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini berdasarkan pada keputusan Dirjen Dikti nomor 267 tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Nah, itu mungkin beberapa sejarah dari perkembangan pendidikan, implementasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dimulai sejak tahun 1954 dengan adanya LKD dan LKM. Jadi itu adalah simbiosis. Selanjutnya pelaksanaan rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian itu diatur melalui SK Dirjen Dikti nomor 38 tahun 2002 dan SK Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan itu dirancang untuk memberikan pengertian atau pemahaman kepada siswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Nah,
Visi kelompok mata kuliah ini sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Misi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian standar kompetensi juga bisa dibaca sendiri. Kompetensi dasar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Itu adalah kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya pada pasal 9 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, wujud dari bela negara itu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan pertama, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan D, pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi teman-teman nanti setelah menjadi sarjana bisa mengamalkan poin yang keempat, mengabdi sesuai dengan profesi, menjadi guru yang berkualitas. Bahasan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya dalam dalam silabus sudah saya tuangkan, filsafat Pancasila, identitas nasional, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.